Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama dan sekaligus lanjutan dari latihan baca kitab dengan membaca syarah tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita langsung lanjut karena ini kitab lanjutan. Dan mulai ini berarti langsung terjemah ya. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabih. Su'ila Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an ma'na la ilaha illallah. Fa'ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islami. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Kalimatun la ilaha illallah. Kalimatu dalam kurung itu mudhaf nilai. Kalimatu la ilaha illallah. Kalimatu la ilaha illallah. Kalimatun azimatun khafifatun ala lisani wa ya azimatun fil mizan. Li'annaha fil haqiqati hiyal matmunul islami walakinna hadal kalimata laysat mujarradu lafzin bal laha ma'na wa laha muqtada wa laha arkanun wa laha syurutun la budda min ma'rifatiha. Walau kana al-qasdul mujarradu tilfazi bihas walau kana al-qasdu mujarradu tilfazi mujarradul tilfazi mujarradal tilfazi enggak mujarroda sorobnya mujarroda antum apa cetakannya antum? Oh iya, saya kira saya yang salah cetak. Baca. Walau kana al-qasdu mujarradal tilfadi. Tidak ada tilfad, tidak ada alif sebelum setelah fa. Tidak ada alif setelah fa. Tidak ada alif sebelum dha. Tafa'ala fil madhi. Mujarradal talaffadhu. Tidak. Kaidahnya kalau di awal letak masdarnya di dhamma sebelum akhir. Mujarradal talaffudhi biha saru kullu biha jelas akhirnya nih. biha sara kullu man yaquluha musliman li'annahu sahula ay yaqulu an yaqula la ilaha illallah wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an. Fahadhihi kalimatun azimatun walakinna laha ma'na wa laha muqtada wa laha arkanun wa laha syurutun la budda min tahqiqiha. Walihada fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil mazkurati. Kasih panjang. Mazkurati. Enggak, roknya. Illa ma'a wujudi hadhil mazkurati. Enggak. Masih salah. Iya. Illa ma'a wujudi hadhil mazkurati. Iya. Hadhi kalimatu
Ya, makna panjang ini masalah dari tadi. Oh, Sementara tadi yang panjang tidak dikasih panjang, yang nggak ada alifnya ada alif. Ulang. hadhil kalimatu la asmaun minha annaha kalimat annaha kalimatul ikhlasi Kenapa begitu bacanya ya? Ada budak. Annaha kalimah. Kalimah, bukan kalimah. annaha kalimatul ikhlas Enggak. Masih salah. Itu berarti terbawa di lisan, kebiasaan. Bukan kalimat. Kalimah. kalimah Iya. Cepat. annaha kalimatul ikhlasi Oh, masih bisa. Belum bisa ya. Annaha kalimatul. Annaha kalimatul. Annaha kalimatul. annaha kalimatul Iya. ikhlasi Gitu. Ulang-ulang lagi. Ya. An- annaha kalimatul ikhlasi Masih panjang sedikit. annaha kalimatul ikhlasi Lumayan. Jadi berarti udah terbiasa itu ya. Ubah kebiasaan kan itu akan menjadi jama mana salim dan beda irobnya nanti antara mansub dan majrurnya. Antara mansub dan marfu'nya majrurnya beda. lianna tanfish syirka billahi azza wa jal wa tuthbitul ibadata lillahi azza wa jal lidzalika sumiyat kalimatul ikhlasi ay ikhlasut tauhidi wa ikhlasul ibadati wa tajannabu Seperti tadi wazannya. wa tajannubus syirk wa tajannubus syirka Syirki. wa tajannubus syirki billahi azza wa jal wa tusamma kalimatut taqwa Kalimata. wa tusamma kalimatut taqwa Karena kalimata maf'ulun bih. kama qala ta'ala إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. كلمة التقوى هي لا إله إلا الله لأنها تقي من قالها مخلصا لله عز وجل وتقيه من النار ولأن تقتضي أعمال البر Maf'ulun bih. لأن التقوى هي أعمال البر والطاعة Ulang. لأن التقوى هي أعمال البر والطاعة Salah. هي الأعمال البر والطاعة Salah. لأن التقوى Hia. هي أعمال Betul. البر Betul. والطاعة Watto. والطاعة Ti. Watto'ati. والطاعة Iya, jadi kan alif panjang, tidak ada alif, tidak boleh panjang. Kayaknya ketukar itu. Iya. kedinginan Ustaz. Berpengaruh ya. Baiklah. Alhamdulillah. Jadi alif itu hilang karena dingin ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Terus sedikit lagi. هذه الكلمات تقتضي كل أعمال Kul. Kan tak tadi itu masih ke la ilaha illallah semuanya. كل أعمال البر والطاعة Ah? والطاعة Iya, itu enggak ada. Tadi ada. فهي كلمات التقوى. Baik. Terjemah dulu. Alhamdulillah. Langsung tak, enggak perlu ditanya. Iya, kan itu sudah lancar. Ditanyakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ditanya tentang makna la ilaha illallah, maka beliau menjawab
Ketahuilah dengan dengan ucapannya, ucapannya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasannya kalimat ini adalah pembeda antara apa kekafiran, tadi? pembeda. Pembeda. Nah, Baik, Ustaz. saya kira pembela. Baik, alhamdulillah. Terus, Pembeda antara kekafiran dan keislaman. terus. Syekh Saleh Al Fauzan berkata, segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Setelahnya kalimat Wabakdu dan setelahnya yaitu setelah memuji Allah, setelah bersolawat kepada nabinya, nah, itu maksudnya. kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung dan ringan di lisan. Dan dia sangat agung Bisa pada diterjemahkan berat. Jadi itu nanti kan tidak harus antum terjemahkan terus agung itu azimah. Tergantung konteksnya. Bisa antum terjemahkan apa? Dan berat dan kalimat la ilaha illallah itu berat di timbangan. Karena pada hakikatnya dia yaitu kalimat karena ini. karena Boleh antum bilang kalau terjemahkan karena dia, kalau orang yang mendengar samar lagi apa itu dia, boleh antum sebutkan. Karena dia yaitu boleh antum sebutkan walaupun tidak ada di buku. Supaya orang paham, ini dia ini siapa? Hah? Karena dia yaitu kalimat la ilaha illallah, baru dilanjutkan setelahnya. Supaya nyambung orang yang mendengar. Terus karena dia pada hakikatnya seorang itu bisa dipastikan Islamnya. enggak, bukan. Li'annaha fil haqiqati, karena dia yaitu la ilaha illallah pada hakikatnya adalah, kian harus diterjemahkan langsung bilang adalah madmunul Islam, kandungan Islam. Oh, kandungan. Nah, Karena dia pada hakikatnya adalah kandungan Islam. Akan tetapi kalimat ini bukan semata-mata lafaz. mujarrad memang diartikan dasar di kamus semata-mata, tapi bisa juga untuk artikan bebas sekedar ya? Bukan hanya sekedar lafaz. Maksudnya bukan sekedar bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sekedar itu. Akan tetapi kalimat ini bukan hanya sekedar lafaz. Bahkan padanya terdapat makna. Laha, dia memiliki, kan li itu sebenarnya, laha itu li. Li kan maknanya apa? Sebagai dasar, milik. Ha, dia yaitu kalimat la ilaha illallah memiliki. Bahkan dia memiliki makna dan juga dia memiliki konsekuensi. Baik, bahasa kerennya ya. Iya. Kalau bahasa umum bisa keharusan. Memiliki keharusan. Iya. Dan juga memiliki rukun-rukun dan juga memiliki syarat-syarat yang harus dikenali. Harus diketahui. Terus nyanya tidak perlu diterjemahkan karena terlalu sering, ya kan? Dan harus diketahui. Bisa juga dibilang dan harus dari mengetahuinya. Min kan dari, dan harus dari mengetahuinya. Jika itu cuma semata-mata, jika maksudnya sekedar lafaz padanya, dengannya menjadikan
Maka kan soro kullu kan sebagai fa'ilnya, maksudnya bisa antum langsung terjemahkan. Maksudnya kan tadi kedudukannya di mutamimah. Isim kana itu kan sebagai apa? Fa'il. Iya kan? Makanya dia marfu. Artinya kalau dalam terjemahan dulu kan dia. Jadi antum terjemahkan ini apa? Kullu man yaquluha, setiap orang yang melafadzkannya soro menjadi begitu. Iya kan? Menjadi seluruh orang yang mengucapkannya menjadi muslim, orang yang Islam. Iya, ini. Jadi kalau disambung dengan yang sebelumnya tadi, kalau maksudnya hanyalah sekedar lafaz, maka setiap yang melafazkannya akan menjadi muslim. Tapi kan bukan sekedar lafaz, inilah ilaha illallah. Harus ditahu maknanya, keharusannya, syaratnya apa. Karena dikarenakan dia mudah diucapkan, untuk diucapkan, mengucapkannya. untuk Kan fi'il mengucapkan. ma'lum. Karena dia mudah untuk mengucapkannya. Paham kan? Fi'il ma'lum. Terus La ilaha illallah menjadikan seorang muslim, tapi tidak beramal sesuatu, walaupun tidak beramal sesuatu. Ini adalah kalimat yang sangat agung, akan tetapi memiliki makna dan juga memiliki konsekuensi keharusan, dan juga memiliki rukun-rukun, dan juga memiliki syarat-syarat harus direalisasikan. Mantap. Mantap. Sudah bisa ini saudara jadi pengajar ini. Masya Allah. Itu kalau bahasa umumnya kan harus dipenuhi. Harus ditahqiq. Dia memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang harus diwujudkan. Paham kan? Tadi bilang Rifki apa tadi? Realisasi. Wah, Masya Allah. Bahasa keren itu ya, kalau saya jauhi itu saya. Iya. Kan tidak tahu saya bahasa ilmiah. Daripada jamaah tuh pusing. Baik. Alhamdulillah. Terus. Oleh karenanya, dia itu memiliki bahwasanya, oleh karena ini alasannya tadi kan harus tahu maknanya, harus tahu syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Terus oleh karena ini bahwasanya dia tidak bermanfaat kecuali diwujudkan bersama kan maaf bersama diwujudkannya adanya yang telah disebutkan. Betul. Telah disebutkan tadi. Tadi itu tambah sendiri supaya kembali kan, ya kan? Dia bilang kan, walihada, oleh karena ini, fa'innaha, sesungguhnya dia itu la ilaha illallah, la tanfa, tidak akan bermanfaat. Illa, kecuali ma'awujudi, bersama dengan adanya hadhil madhkurah yang disebutkan tadi, yaitu rukun, syarat. Nah, iya. Kalimat ini memiliki nama-nama. Nah, ini yang penting karena dalam Al-Qur'an kadang disebutkan dengan nama lain supaya antum paham apa yang dimaksudkan dengan apa yang Allah sebutkan. Di antaranya kalimat ini adalah kalimat ikhlas. Ini nama pertamanya. Annaha kalimatul ikhlas. Bahwasanya dia adalah kalimat ikhlas. Karena menafikan atau meniadakan syirik kepada Allah Azza wa Jal dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu dinamakan kalimat ikhlas. Nah, harus dia, karena kalimata dibaca nasab kan tadi, kalimata kan sebagai maf'ulun binya. Jadi sumiyat itu sudah ada naibul fa'ilnya, dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke la ilaha illallah. Nah, berarti terjemahannya, oleh karena itu dia dinamakan. Nah, itu baru sempurna. Jadi munculkan itu yang disembunyikan supaya artinya lengkap. Oleh karena itu dia dinamakan, yaitu mengikhlaskan tauhid. Ulang-ulang tadi terjemahan. Kan saya hanya potong. Oleh karena itu dia dinamakan kalimat ikhlas, yaitu
mengikhlaskan tauhid dan mengikhlaskan ibadah dan menghindari Nah, kalau kesyirikan. sudah tiga, ketiganya itu serta. Cara menerjemahkan wow itu kan selalu bilang dan, tapi kan tidak enak orang dengar. Dan lagi. Jadi kalau sudah ketiga itu dannya 2 kali. Ketiganya itu dibilang serta, setelahnya lagi dan lagi. Kalau masih ada. Paham kan? Jadi antara oleh apa? Serta. Ini kan kita latihan terjemah karena baca kitabnya antum sudah lancar. Oke kan? Jadi dibilang apa tadi? Yaitu kalimat mengikhlaskan tauhid dan mengikhlaskan ibadah serta menghindarkan diri dari kesyirikan. Menjauhi kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Menghindarkan diri kan susah lagi. Dari mana diri? Tak? Menghindarkan diri. Dari mana diri? Tidak ada di situ. Itu kan masdar. Punya satu arti. Kosong dari waktu, kosong dari fa'il kan? Jadi menghindari. Apa tadi? Menjauhi. Terus? Dan dinamakan. Dan dia masih tetap. Dan dia dinamakan kalimat takwa. Ulang-ulang. Dan dia dinamakan kalimat takwa. Oh, dari situ mungkin antum ambil ya, panjang tadi ya. Dan dia dinamakan kalimat takwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika orang-orang kafir mengambil kesombongan jahiliyah pada hati-hati mereka, maka Allah menurunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Iya. Oh, antum nggak terjemah ya? Kasihan madmunya antum nggak tahu itu sakinah. Iya. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, kepada orang-orang beriman, dan menetapkan kalimat takwa, mengokohkan kalimat mereka, dan mengokohkan mereka kalimat takwa. Kalimat itu mansub ala iskotil kopi dengan kalimat takwa. Iya, paham kan? Karena al-zama bukan fi'il yang butuh 2 maf'ul. Paham kan? Dan mengokohkan mereka dengan kalimat takwa. Nah, apa itu kalimat takwa? Itulah la ilaha illallah. Mereka lebih berhak dengannya dan orang-orangnya. Dan mereka merupakan orangnya. Maksudnya orangnya itu la ilaha illallah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan terus kalimat takwa adalah la ilaha illallah karena bisa bahwasannya Ustaz. Iya. Bahwasannya Tapi kan kalau karena ada li itu kan menunjukkan illah. Li itu menunjukkan sebab. Kalau hanya anna saja bahwasannya, inna saja bahwasannya. Ya kalau sudah ada li berarti sebab. Paham kan? Berarti terjemahan apa? Karena sesungguhnya dia akan ada hak kan? Karena sesungguhnya dia, apa itu dia? Kalimat la ilaha illallah Ustaz. Iya. Menjaga orang yang mengucapkannya dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jal dan menjaganya dari api neraka. Karena sesungguhnya dia mengharuskan beramal kebaikan. Bahwasannya karena sesungguhnya takwa itu kan sudah bilang tadi itu li, kalau ada li karena sesungguhnya takwa adalah amal-amal kebaikan dan ketaatan. Kalimat ini mengharuskan seluruh amal-amal kebaikan dan ketaatan
maka ini adalah kalimat takwa. Maka dia. Maka dia adalah kalimat takwa. Hmm. Dan juga Belum dibaca. Langsung diterjemah ya. Alhamdulillah. Baca dulu. Alhamdulillah. Biasa orang pertama. Alhamdulillah. Terus qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa aidan hiyal urwatul wuthqa kama qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Yakfur bit-taghut wa yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Annahu yakfur bit-taghuti hadza huwa ma'na la ilaha wa yu'min billahi hadza huwa ma'na illa Allah. Fama'na illa Allah. illa Allah. Illa Allah. Baik. Alhamdulillah. Mantap. Fama'na yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi huwa muqtada la ilaha illallah. Walidzalika sumiyat urwatul wuthqa. Urwata. Urwat Fa'ilnya mesti hiya. urwatal wuthqa. Wa aidan hiya kama qala Syekhu al-fariqatu bainal kufri wal islami faman qalaha alaman. Salah harokat. Aliman. Faman qalaha aliman Itu bimakna apa harokatnya? Cetakan DKI. Ada harokatnya? Gundul. Gundul. Saya ada. Saya tanya DKI. Antum kan bukan DKI. Saya tanya DKI. DKI apa? Oh, gundul aman. Kalau kira ada harokatnya. Aliman bukan alam. faman qalaha aliman bimaknaha amilan bimuqtadaha sara musliman. Waman aba ayyakulaha aw qalaha walakin lam ya'lam ma'naha Panjang? lam ya'lam ma'naha Iya. aw qalaha walam ya'mal bimuqtadaha lam yakun musliman hatta ya'rifu ma'naha wa ya'mal bimuqtadaha zahiran wa batinan. Baik, terjemah dulu. Masya Allah. Santu. Dan juga dia adalah ikatan tali yang sangat kuat kokoh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa yang kafir terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Jangan berputus. Tidak boleh. Jangan itu kan lanahi. Kalau lanahi jangan. Kalau masuk pada fi'il mati itu bukan lanahi, pasti nafi. La tidak. Tidak Infisam. putus, Ustaz. Iya, tidak ada putus untuknya. Tidak ada putus untuknya. Itu karena kalimat kan dibilang urwatul wuthqa, itu adalah ikatan yang kuat yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kafir terhadap tagut dan beriman kepada Allah, ini adalah makna la ilaha illallah. Bahwasannya kafir terhadap tagut itu makna dari la ilaha. Kan yakfur bitagut, harus mengingkari tagut. Berarti la ilaha. La ilaha. Ya kan, tagut apa? Seluruh yang disembah, kan ditaati, didengar selain Allah namanya apa? Tagut.
Nah, orang beriman harus yakfur bitogut. Berarti la ilaha. Itu maknanya. Dan beriman kepada Allah itu makna dari illallah. Maka makna dari kafir terhadap togut dan beriman kepada Allah itu adalah keharusan konsekuensi la ilaha illallah. Nah, ini dia. Setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah berarti pasti dia kafir terhadap apa? Togut. Karena keharusannya begitu. Siapa yang bilang la ilaha illallah tapi menyembah kubur, maka dia tidak mengamalkan keharusan dari la ilaha illallah. Itu nanti penjabaran antum berikutnya kalau antum mengajar. Ya kan? Oleh karena itu, dia dinamakan dengan ikatan tali yang sangat kuat. Dan juga sebagaimana Dia maksudnya namanya. Juga namanya adalah, ini kan penjelasan nama-nama dari la ilaha illallah. dan juga dia sebagaimana Syekh katakan, pembeda antara kekafiran dan keislaman, maka siapa yang mengucapkannya, mengetahui maknanya, beramal dengan keharusannya, itu menjadikan dia Islam, Muslim. Dan siapa yang enggan atau menolak dari mengucapkannya, atau mengucapkannya tapi tidak mengetahui maknanya, atau mengucapkannya tapi tidak beramal dengan keharusannya, tidak menjadikan seorang itu Muslim sampai dia mengetahui maknanya, beramal dengan keharusannya, nampak maupun di batin. Tidak Secara nampak, dohir, terang-terangan maupun batinnya. Iya. Jadi ini Masya Allah penting sekali keharusan dari la ilaha illallah. Kan banyak orang saksikan la ilaha illallah tapi tidak paham maknanya apa dan apa keharusannya. Iya. Terus, sudah ya. Setelahnya panjang. Baik, kita cukupkan dulu sampai situ. Masya Allah. Alhamdulillah. Rifki, siapa besok Rifki? tidak ada yang Ustaz. Tidak ada hadiah. Mustami. Oh baiklah, tidak apa-apa. Yang ada saja. Siapa dulu yang paling pertama? Azlan. Baik, Azlan besok. Insyaallah. Nah, jadi ini kita latih terjemah ya. Maksudnya santai kalau antum salah kan diperbaiki. Kita lagi belajar. Alhamdulillah. Nah, lagi belajar. Inilah prosesnya. Iya. Karena begitu dulu yang kita alami. Maksudnya kita harus latih terjemah supaya bisa terjemah. Kan? Alhamdulillah. Jadi tidak ditanya-tanya lagi ya. Tapi tugasnya harus perhatikan terjemahannya temannya. Paham kan? Dan bacanya. Supaya nanti kalau dapat giliran, antum sudah paham. Oh, bagaimana cara terjemahkan kalau begitu. Dah, jangan sampai, oh enak ini. Tidak ditanya-tanya. Iya. Nah, jadi masing-masing antum tetap murojaah. Dan latihan terjemah. Supaya datang gilirannya sudah lancar. Nah, tetap antum latihan baca, terus latihan terjemah. Kalau kita dulu, seperti di Yaman juga begitu. Dia buat halaqah kecil. Dan kita bagi-bagi begitu bersama teman-teman. Jadi setiap hari latihan terjemah yang belum dibaca. Nah nanti kalau datang waktunya jadi kita salah. Oh ini kemarin yang salah. Bahkan jadi boleh bagi-bagi halaqah untuk latihan baca dan latihan terjemah. Nah supaya untuk mempercepat. Karena kalau menunggu giliran kan lama. Nah, jadi supaya datang nanti gilirannya antum sudah lancar, begitu caranya. Begitu caranya. Paham kan? Jadi dulu begitu. Di Yaman kita bagi-baginya halaqah. Iya, kita belajar semua begini, terus nanti bagi-bagi. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Latihan baca, latihan terjemah, giliran. Itu lebih cepat perkembangannya. Ketika nanti kita terjemah sama guru,
Jadi sudah tahu, oh ini seharusnya dikatakan begini. Nah ini juga ladang, itu lihat kamus. Itu ladang untuk latihan, lihat kamus. Kan antum sudah belajar sorobnya. Nah di sini latihannya lihat kamus. Latihannya lihat kamus. Alhamdulillah. Kita cukupkan, subhanallah.